Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pertemuan keempat. Sebelum kita memulai video pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan keempat, tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami faktor-faktor dalam operasi transportasi. Bahan kajian yang dipelajari dalam pertemuan kali ini adalah kriteria kinerja sistem transportasi, mutu pelayanan transportasi, pengendalian transportasi, dan biaya perjalanan transportasi. Mari kita mulai materi perkuliahan faktor-faktor dalam operasi transportasi. Setelah kita mengetahui apa saja bidang-bidang yang dipelajari dalam rekayasa transportasi, kita akan mempelajari bagaimana mengukur kinerja dari masing-masing sistem atau komponen dalam bidang rekayasa transportasi. Nah, dalam mengukur kinerja atau performa atau hasil kerja, kita memerlukan alat ukur indikator-indikator tertentu sehingga kita bisa menilai suatu sistem itu dapat bekerja dengan baik atau tidak. Nah, pengukuran kinerja tersebut memerlukan kriteria tertentu, antara lain kapasitas, kemantapan jalan, produktivitas angkutan, jalan masuk, dan frekuensi. Nah, ini adalah gambaran dari pengukuran kinerja khususnya untuk bidang transportasi darat. Baik, mari kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah dalam kita mengukur kinerja suatu jaringan jalan, maka yang diperlukan adalah suatu indikator kapasitas. Kapasitas yaitu banyaknya kendaraan yang dapat ditampung oleh suatu jalan. Nah, artinya apa? Artinya jika suatu jalan ini memiliki lebar 10 meter, nah sepanjang 1 kilometer dia dapat menampung misalnya 100 kendaraan. Nah, ini yang dinamakan sebagai kapasitas, banyaknya kendaraan yang ditampung oleh suatu jalan. Sementara itu, apakah derajat kejenuhan itu? Nah, derajat kejenuhan ini berhubungan dengan kapasitas, yaitu digunakan untuk mengukur kinerja suatu jalan. Nah, jika kapasitas suatu ruas jalan itu misalnya 1000 kendaraan, tetapi volume kendaraannya yang lewat 500, maka kita bisa membandingkan antara volume lalu lintas atau arus lalu lintas yang melewati suatu jalan dengan kapasitas jalan. Jadi, dari nilai derajat kejenuhan dapat dilihat tingkat pelayanan jalannya. Nah, jika tadi saya memberikan contoh, jalan itu tersedia untuk 1000 kendaraan atau kapasitas kendaraannya adalah 1000, tapi yang lewat 500 kendaraan, maka derajat kejenuhannya adalah 500 dibagi 1000, yaitu 0,5. Nah, berarti tingkat pelayanan perjalanannya masih baik karena kurang dari 0,85. Batasnya adalah 0,85. Jika sudah melebihi 0,85, maka kinerja jalannya akan semakin memburuk, dan jika lebih dari 1, maka berarti jalannya sudah tidak cukup lagi untuk menampung volume lalu lintas yang melewati jalan tersebut. Yang artinya jika derajat kejenuhannya bernilai lebih dari sama dengan 1, maka kinerja luas jalannya buruk. Nah, ini adalah contoh dari analisis kapasitas menggunakan Highway Capacity Manual 2000 untuk yaitu
di Amerika ya, terdiri dari 6 tingkatan jalan, yaitu level A, B, C, D, dan F. A, B, C, D, E, F ya. Nah, bisa kita lihat di sini di level A ini ruas jalannya sebesar ini dan yang lewat hanya 1, kemudian di belakangnya ada 2. Nah, ini level A ya, sangat lancar. Kemudian di level B di sini tadinya cuma 1, di sini ada 2 yang lewat ya. Di sebelahnya juga lumayan ramai. Kemudian di level C tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, di belakangnya sudah mulai banyak tapi masih lancar, masih ramai. Ini masih dapat dikemudikan dengan kecepatan tinggi. Kemudian di level D makin tinggi arus lalu lintasnya. Kendaraannya akan semakin banyak, tapi lalu lintasnya masih bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini level E sudah mulai ini sudah berkurang ya kecepatannya dibandingkan level C. Kemudian di level E di sini sudah mulai padat. Ya, kendaraannya melajunya otomatis tidak bisa terlalu kencang. Nah, di level F ini sudah mulai macet. Nah, ini artinya kendaraan yang lewat sudah melebihi dari kapasitas jalan yang disediakan. Setelah kita melihat tentang kapasitas, indikator untuk mengukur kinerja lalu lintas di sini terutama adalah kemacetan. Kemudian ada lagi adalah tentang kemantapan jalan. Kemantapan jalan hubungannya dengan kerusakan jalan. Jadi kalau kita mengukur kinerja ruas jalan juga ada suatu ukuran kita menghitung tentang kemantapan jalan. Di sini ada perhitungan dengan metode IRI, International Roughness Index. Yang kedua adalah RCI, yaitu Road Condition Index. Nah, di sini ada beberapa hitungan ya. Kalau ada nilai IRI yaitu meter per kilometer dari 0 sampai dengan 16 ya. Kemudian dari di sini untuk jenis runway-nya, kemudian jenis jalannya. Kemudian di sini adalah kecepatannya. Nah, semakin nilai irinya kecil, di sini 0, di sini maka kecepatannya akan semakin tinggi. Artinya ini jalannya masih bagus ya. Kemudian makin ke atas di sini jalannya akan semakin ada kerusakan ya, frequential depression, some deep ya, erosion gulls dan deep depression. Nah, semakin nilainya semakin naik, maka jalannya akan semakin rusak. Nah, di sini ada batasan-batasan nilai IRI untuk airport, runway dan superhighway. Sini hanya sampai 2 ya. Kemudian new pavement di sini 1,5 sampai 3,5 nilai IRI-nya. Kemudian older pavement ini 2,5 sampai 6. Kemudian maintain and paved roads di sini 3,5 sampai 10. Kemudian yang damaged pavement ini lebih dari 10, sudah sampai 11. Kemudian untuk rough unpaved roads di sini dari 8 sampai dengan tak terhingga di sini ya. Untuk nilai RCI di sini adalah dengan pengamatan visual, ada beberapa nilai-nilai tertentu, yaitu dari nilai 10 ya, ini kebalikan, dari 10 sampai dengan 2. Nah, jika nilainya bagus, di sini adalah nilainya 8 sampai 10, sangat rata dan teratur. Terus turun kembali akan semakin jelek, dan akhirnya 2 di sini tidak dapat dilalui kecuali dengan four wheel drive jeep ya. Ini untuk pengukuran dengan RCI. Nah, ini adalah salah satu contoh formulir pengukuran kerusakan jalan, tapi di sini adalah dengan metode SDI atau Surface Distress Index ya. Mari kita lihat di sini dalam mengukur kerusakan jalan biasanya dilakukan dengan pengamatan langsung misalnya per kilometer ya.
dari batas tertentu ya, kita menggunakan formulir ini. Coba kita lihat. Ini di sini dari patoknya adalah 0 plus 0, 0, 0 sampai dengan 0 plus 100, berarti 100 meter. Di apa namanya, di area 100 meter ini apa yang ada di permukaan jalan, misalnya di sini susunan baik rapat, baik, penurunan tidak ada, tambalan tidak ada, jenis misalnya retak-retak tidak ada, lebar retak berarti tidak ada, luas retak tidak ada. Kalau misalnya ada di sini misalnya retaknya retak saling berhubungan, terus kemudian lebar 5 mm, nah ini bisa diisi di sini, nanti dimasukkan ke dalam form perhitungan dari Surface Distress Index ya. Ini caranya untuk mengukur kerusakan jalan, survei kerusakan jalan di lapangan ya. Nah, ini adalah untuk jalan Iri ya. Nih. Nah, dari 0 sampai dengan 20. Nah, itu dia, kita sudah dapat 2 kriteria untuk mengukur kinerja sistem lalu lintas. Yang pertama adalah derajat kejenuhan, mengukur itu jalan itu penuh atau tidak ya, derajat kejenuhan, volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Yang kedua adalah mengukur tingkat kerusakan jalan. Jalannya kalau misalnya jalannya jelek, berarti nilai irinya tinggi atau nilai RCI-nya rendah, begitu ya. Atau mungkin kita bisa dengan menggunakan SDI. Ada lagi adalah dengan metode PCI, ada lagi dengan metode bina marga ya. Ada beberapa metode untuk mengukur kerusakan jalan. Yang ketiga adalah tentang produktivitas angkutan. Nah, ya, bagaimana kita mengukur suatu angkutan itu memiliki kinerja yang baik atau tidak? Di sini ada beberapa macam pengukuran. Kalau angkutan kita bisa lihat dia secara kinerja angkutan maupun dari segi pelayanan ya. Coba kita lihat satu persatu. Produktivitas angkutan yaitu satuan ton kilometer per jam kendaraan barang dan satuan penumpang kilometer per jam kendaraan orang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban yang telah ditransportasi. Ukuran produktivitas angkutan ini dapat dimaksimumkan dengan cara memuat sebanyak mungkin dalam satu unit pembawa, membuat kendaraan itu cukup besar untuk menampung banyak barang dan orang, dan meningkatkan kecepatan kendaraan. Nah, untuk mengukur produktivitas angkutan, di sini ada faktor muat. Ya, faktor muat ini disebut sebagai load factor. Ya, load factor ini memang caranya menghitung adalah banyaknya penumpang dibagi dengan kursi yang tersedia. Misalnya, angkutannya isinya 20, yang diangkut itu 20 juga, berarti bagus gitu ya, sesuai gitu. Atau yang kursi yang tersedia 20, yang diangkut 18, itu juga masih bagus. Tapi kalau misalnya yang tersedia 20, yang diangkut cuma 3, nah berarti perlu dipertanyakan, berarti angkutannya itu kurang diminati misalnya. Atau yang kursi yang tersedia 20 tapi yang naik 25 atau 30, berarti kita perlu menambah jumlah armada angkutannya, seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan kecepatan kendaraan, di sini maksudnya untuk meningkatkan waktu tempuh, di sini perlu berbagai macam kajian ya. Kita tidak bisa serta-merta menambah armada, tapi juga memperhatikan banyak hal. Ini suatu hal yang sangat kompleks untuk meningkatkan kecepatan kendaraan. Ini hubungannya dengan efektivitas angkutan juga. Misalnya kita memperhatikan kantong-kantong pemberhentian atau halte, kemudian kantong tempat pemberhentian yang dekat dengan pusat-pusat aktivitas kegiatan, yang kita harus survei juga aktivitas kegiatan ini misalnya
memang benar-benar ramai enggak gitu ya. Kalau misalnya memang dia adalah dekat dengan sekolah, tapi sekolahnya ternyata tidak terlalu sekolahnya cuma satu, habis itu sekolahnya sekolah kurang banyak muridnya gitu ya. Nah itu biasanya bisa jadi sedikit gitu. Atau mungkin yang jauh dari sekolah kita taruh halte di situ, ya itu juga nanti perlu waktu untuk jalan dari halte ke sekolah. Nah ini tentang kecepatan kendaraan dan efektivitas efisiensi berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi angkutan. Kalau misalnya kita asal saja dalam menempatkan halte atau pemberhentian, kemudian menentukan trayek, jumlah angkutan. Nah ini maka akibatnya akan efektivitas dan efisiensi angkutan ini akan tidak bagus ya. Jadi perlu kajian yang sangat luas dan sangat mendalam tentang meningkatkan produktivitas angkutan ini. Yang selanjutnya adalah jalan masuk dan frekuensi. Di sini hubungannya adalah dengan aksesibilitas. Jadi aksesibilitas di sini perlu kita hitung juga, karena jika aksesibilitasnya tinggi, jalan masuk dan akses menuju suatu tempatnya itu mudah dijangkau, maka efektivitas dan waktu perjalanan juga akan semakin jadi semakin singkat ya. Kemudian juga kalau misalnya jalan masuknya itu susah, ini mungkin juga akan menyebabkan hambatan-hambatan lalu lintas tertentu. Kriteria kinerja dapat diukur berdasarkan mudah atau sulitnya kendaraan masuk ke suatu area tertentu. Nah, juga dilakukan mengenai frekuensi, yaitu kaitannya dengan seberapa sering angkutan muncul. Nah, misalnya kita survei dalam 1 jam, ternyata ada angkut yang muncul ada berapa? Ada 10 misalnya. Berarti kalau misalnya 1 jam 10 dibagi, misalnya 1 jam itu kan ada 60 menit. Dibagi dengan 10 berarti rata-rata kedatangan angkutan itu ada 6 menit. Nah ini masih bagus ya. Tapi kalau misalnya 1 jam hanya 3 atau hanya 2, maka penumpangnya kan kasihan. Ketika dia harus menunggu 30 menit untuk menunggu angkutan datang, dan adanya ketidakpastian, itu akan menyebabkan produktivitas angkutannya rendah, efisiensi perjalanan rendah, waktu perjalanan akan semakin lama. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah mutu layanan. Mutu pelayanan di sini sebenarnya hubungannya adalah dengan persepsi dari penumpangnya ya, mutu pelayanan ya. Kita biasanya mengukur tingkat pelayanan ini bisa dengan survei langsung maupun dengan persepsi dari penumpangnya. Nah, contohnya dalam mengukur keselamatan. Keselamatan ini contohnya apa? Bisa jadi dengan bagaimana tingkat kecelakaan dari angkutan ini, angkutan A, atau dari misalnya dari persepsi kita bisa lihat tingkat keselamatan dari mana. Apakah sopir angkutan ugal-ugalan, begitu kita survei kepada penumpangnya. Kemudian keluasan, kemudian kecepatan juga kita bisa, dua ini bisa diukur dari survei kinerja maupun dari survei kuesioner persepsi begitu ya. Waktu perjalanan dari pintu ke pintu kita bisa ukur dia dari persepsi penggunanya juga, kenyamanan juga seperti itu. Energi kita bisa tanyakan kepada supir berapa banyak BBM yang dikonsumsi, faktor ekonomi, dan dampak pada masyarakat dan lingkungan. Ini mutu pelayanan bisa kita ukur juga. Nah, di sini keselamatan adalah hubungannya dengan kecelakaan ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk keluasan adalah kemampuan untuk menampung terhadap berbagai macam kebutuhan atau perubahan kondisi terhadap penggunaan kendaraan tertentu dalam hal volume, komoditi, dan rute. Misalnya
Sepeda memberikan keluasan terhadap pergerakan individu tapi tidak efektif untuk mengangkut banyak orang, begitu pula sebaliknya dengan kereta api ya. Seperti itu. Jadi ada yang luas untuk bergerak sendiri, ada yang luas untuk jarak jauh, ada yang luas untuk hanya jarak pendek saja dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan kesesuaiannya. Nah, kemudian kenyamanan tadi sudah, lingkungan tadi sudah, kemudian tata guna lahan dan nilai-nilai masyarakat juga perlu diperhatikan. Di sini misalnya dipengaruhi oleh perkembangan mutu pelayanan dari suatu moda transportasi seperti bangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Kemudian mutu pelayanan dipengaruhi oleh fasilitas-fasilitas pengalihan seperti terminal. Di sini tata guna lahan ini berfungsi supaya dalam menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain, kalau bisa terkonsentrasi, maka akan lebih efektif daripada menyebar ya. Nanti di sini ada misalnya di suatu kelurahan A, di situ ada kantor, ada sekolah, ada pasar. Nah, kemudian di kelurahan B ada lagi sekolah, ada pasar. Nah, akan lebih mudah jika misalnya di kelurahan A hanya ada sekolah, di kelurahan B hanya ada kantor misalnya, di kelurahan C hanya ada rumah penduduk. Misalnya seperti itu, sebenarnya akan lebih mudah. Tapi memang untuk tata guna lahan ini tidak bisa serta-merta kita ubah begitu saja, karena kalau di negara-negara maju saja mengubah tata guna lahan ini merupakan suatu rancangan jangka panjang ya. Kalau kita mau mengefektifkan pergerakan, memang harus terkonsentrasi pada tata guna lahannya. Nah, baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk untuk perkuliahan faktor-faktor dalam operasi transportasi. Untuk kesimpulan dari perkuliahan video pembelajaran pada kali ini ya, kita telah mempelajari bagaimana kita mengukur tingkat kinerja sistem lalu lintas. Yang pertama adalah kinerja lalu lintas untuk kapasitas, yaitu kita ukur dengan mengukur nilai derajat kejenuhan. Kemudian yang kedua adalah tentang kemantapan jalan yang diukur dengan contohnya ada IRI, International Roughness Index, dan RCI atau Road Condition Index. Ada lagi di Indonesia, di Bina Marga sudah menggunakan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi ada juga tentang angkutan ya, ada angkutan jalan dan angkutan penumpang ya untuk kenyamanan, keluasan, dan lain sebagainya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.